Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahi kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat, sehingga kita tetap mampu menjaga ukhuwah dan tetap optimisme dalam menghadapi masa pandemi ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman akhlakul karimah. Hadirin rahimakumullah, sebagai muslim kita memahami betul bahwa pengaruh surah Al-Fatihah itu sangat besar dalam hidup kita. Maka di sini saya mengajak teman-teman sekalian, mari kita sama-sama tafsir surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tafsir ayat yang pertama. Dengan menyebut nama Allah, aku mulai membaca Al-Quran ini. Aku memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan berharap keberkahan dengan menyebut namanya. Lafal basmalah mengandung 3 nama Allah yang sangat baik, yaitu yang pertama, Allah, Zat yang berhak disembah, dan nama ini merupakan nama khusus, hanya berlaku bagi Allah Ta'ala, sehingga siapapun tidak diperkenankan menyandang nama tersebut selain Dia Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada Ar-Rahman, pemilik rahmat yang luas, Dia Zat yang maha pengasih. Yang ketiga ada Ar-Rahim, pemilik rahmat yang menyeluruh. Dia memberi rahmat yang menyeluruh, Dia merahmati siapapun yang dikehendakinya dari makhluknya, diantaranya hamba-hambanya yang beriman. Lanjut kita akan mentafsir ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala bentuk pujian berupa keagungan dan kesempurnaan hanya bagi Allah semata, karena Dia Tuhan segala sesuatu, pencipta dan pengaturnya. Al-alamun adalah bentuk plural dari alam, yaitu segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Tafsir ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini merupakan sanjungan untuk Allah Ta'ala setelah memujinya di ayat sebelumnya. Tafsir ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Pengagungan kepada Allah Ta'ala bahwa Dialah Sang Maharaja, pemilik segalanya pada hari kiamat. Tak satu jiwa pun memiliki kuasa atas jiwa lainnya. Yaumuddin berarti hari pembalasan dan hari perhitungan. Tafsir ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami mempersembahkan segala jenis peribadatan dan ketaatan hanya kepadamu, dan kami tidak menyekutukanmu dengan siapapun, hanya darimu sajalah kami meminta pertolongan dalam semua urusan kami, karena di tanganmu lah segala macam kebaikan dan tidak ada penolong lain selain Engkau. Tafsir ayat ke-6, Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, tuntunlah kami ke sana dan teguhkanlah kami di atas agamamu, serta tambahkanlah hidayah bagi kami. Arti as-sirat al-mustaqim adalah jalan yang terang serta tak berkelok, yaitu Islam yang Allah mengutus Muhammad SAW dengannya. Ayat yang ketujuh, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari hamba-hambamu berupa hidayah, seperti para nabi, para siddiqin, yaitu pencinta kebenaran, para syuhada, dan orang-orang saleh. Mereka adalah teman baik. Bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengikutinya, seperti orang-orang Yahudi. Dan bukan pula jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tersesat dari jalan yang benar, yaitu orang-orang yang tidak menemukan
jalan yang benar karena keteledoran mereka dalam mencari kebenaran dan mencari petunjuk seperti orang-orang Nasrani. Selanjutnya kita akan mentafsir surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesungkaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Kita tarik contoh yang ada di kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelumnya yang saya bacakan tadi adalah arti dari ayat 185. Jadi di sini kita akan tafsir bersama-sama menggunakan contoh yang ada di kehidupan sehari-hari. Misal nih kita jadikan pertanyaan, bagaimana jika ada seseorang yang tetap berpuasa walaupun dengan keadaan sakit? Maka jawabannya maka Allah menghendaki untuk kalian kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Itu penjelasan hikmat dari hikmat-hikmat syariat, bahwa syariat ini dibangun di atas kemudahan. Apabila ada sebuah kesusahan yang muncul di dalam sebuah ibadah, maka kesusahannya ini memberikan kemudahan. Jadi bila ada kesusahan, maka kemudahan akan muncul. Jadi puasa asalnya mudah untuk semuanya, tapi kalau dia sakit, sulit untuk berpuasa. Maka dari itu datang kemudahan, boleh dia berbuka, lalu dia menggantinya di hari-hari yang lain sebanyak hari yang ditinggalkan. Ya, jadi kalau ada orang yang sakit dia tetap berpuasa, itu dilihat dari kondisinya. Kalau dia tidak menganggap waktunya sempit, kadang ada sebagian orang yang Masya Allah dia punya pekerjaan di luar Ramadan berat-berat, waktu berpuasa itu sangat baik di luar Ramadan. Dia khawatir di luar bulan Ramadan dia tidak bisa melakukannya, maka walaupun agak sulit karena sakit, tapi dia masih mampu berpuasa. Dia tetap berpuasa. Maka ini untuk dia hal yang tidak menjadi masalah gitu. Mungkin ada hal yang membolehkan untuk itu, tapi pada umumnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, atau Allah mencintai seorang itu melakukan keringanan yang Allah berikan. Kalau Allah beri keringanan, Allah cinta seseorang melakukan keringanan tersebut. Selanjutnya kita akan memahami Nabi Muhammad SAW melalui tafsir surah Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Baik, kita teman-teman akan sama-sama mentafsir surah ini. Ini adalah berita dari Allah Ta'ala. Dia telah mengambil janji dari para nabi dan ikatan sumpah pada mereka semuanya yang disebabkan oleh apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Karena semua yang telah dia berikan untuk mereka berupa Alkitab dan Al-Hikmah yang berkonsentrasi menegakkan hak-hak Allah dan menunaikannya sebaik-baiknya, bahwa apabila datang kepada mereka seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yang diutus untuk menyampaikan ketauhidan, kebenaran, keadilan, dan prinsip-prinsip dasar yang disepakati oleh seluruh syariat, maka mereka akan beriman kepada Allah dan membelanya. Mereka pun menyetujui hal tersebut, mengakuinya konsisten terhadapnya dan mempersaksikan mereka, dan ia bersaksi atas mereka serta mengancam orang-orang yang
menyalahi perjanjian tersebut. Ini merupakan perintah yang bersifat umum di antara para nabi, bahwasannya jalan mereka adalah satu, dan bahwa dakwah dari setiap nabi di antara mereka telah mereka sepakati dan telah mereka setujui bersama, bahwa Allah mengambil janji dari mereka untuk beriman dan membela Nabi Muhammad SAW. Karena itu barang siapa yang mengaku ia adalah pengikut salah seorang dari mereka, maka ini adalah agama mereka yang telah diambil oleh Allah, perjanjian dari mereka, lalu mereka menyetujui dan mengakui. Maka barang siapa yang berpaling dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dari orang-orang yang menyangka bahwasannya mereka termasuk pengikut-pengikut nabi-nabi tersebut, maka ia adalah fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan mendustakan Rasul yang diakuinya, bahwa itu termasuk pengikutnya, padahal ia menyimpang dari jalannya. Ini merupakan penegakan hujah dan keterangan yang kuat atas setiap orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW dari ahli kitab dan agama-agama lainnya, dan tatkala mungkin mereka beriman kepada rasul-rasul mereka yang mana mereka mengakui sebagaimana pengikut-pengikut mereka, hingga mereka beriman kepada pemimpin dari rasul-rasul mereka. Yang keempat, kita akan membahas tentang takdir pada tafsir surah Al-Insan ayat 30 yang artinya, tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila Allah kehendaki. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Baik, tafsirnya ada gini. Jadi gini, kita tidak bisa menginginkan sesuatu kecuali dengan kehendak Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Tahu segala yang ada pada kita, yang ada di diri kita sebagai manusia. Dia Maha Bijaksana dalam segala pilihan dan kehendaknya. Jadi gimana pun kita menginginkan sesuatu, kalau Allah bilang tidak, kita tidak bisa menentang itu. Oke teman-teman, baik, sampai sini dulu pertemuan kita. Terima kasih sudah menonton video saya sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada video saya. Semoga mendatangkan berkah untuk kita semua. Akhir kata, billahi fisabilillah haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.